Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalaninya. Selamat tidak berpuasa bagi yang tidak berpuasa. Nah, gitu dong. Enak dong. Jadi pokoknya semuanya selamat. Selamat dan selamat. Belakangan ini rame masih terkait dengan capres-capres. Dan memang masyarakat menunggu siapa sebenarnya capres dan cawapres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Saya nggak tahu ya, ini PDI-nya yang bingung atau masyarakatnya yang nggak ngerti. Tapi saya mencoba memahami logika berpikir Ibu Megawati sejak 1996. Jadi lama-lama ternyata bisa kita pahami, bisa kita logikakan dari tanda-tanda dan ciri-ciri yang selama ini diputuskan, kemudian selama ini difikirkan. Jadi PDIP adalah Bu Megawati dan Bu Megawati adalah PDI Perjuangan. Jadi saya kebetulan sudah pernah menulis tentang Ibu Megawati. Jadi fenomena Megawati di politik nasional atau perpolitikan nasional telah menumbuhkan dinamika tersendiri. Megawati yang tergolong orang baru, ini dulu ya, tahun 96, dalam pentas politik juga telah menggugah kemapanan para elit kekuasaan untuk bangkit menyongsong perubahan. Bahkan ia telah menjadi semacam simbol dari sebuah perubahan itu. Ini dulu bro. Ini dulu tahun 96. Jadi saya menulis Bu Megawati itu tahun 96, dimana foto saya masih ganteng, cakep. Sekarang juga masih katanya. Intinya begini, jadi kalau dulu Ibu Megawati itu simbol perubahan, ya sekarang berarti simbol perubahan diambil alih oleh tokoh baru juga. Masa perubahan kok lama banget, dari 96 sampai hari ini udah berapa tahun. Ya ini sambil saya bahasa Jawanya itu niteni. Niteni itu semacam hasil survei, semacam hasil analisis yang terjadi. Jadi setiap peristiwa, setiap kejadian itu kalau kita memperhatikan, bahasa Jawanya niteni, itu saya yakin kita akan tahu lama-lama kebiasaan, tradisi, apa yang akan dimunculkan, apa yang akan ya paling gampang istilahnya dimunculkan. Jadi Ibu Megawati ini adalah pada saat itu adalah simbol perubahan, dan karena simbol perubahan berarti setiap apa yang dia lakukan itu biasanya juga akan menjadi pertanda dari kebijakan yang dia putuskan juga. Jadi dari pemahaman tentang itu, sekarang kan orang itu masih, para pengamat, para analis
masih berkutat-kutat calon dari PDI sebenarnya siapa? Apakah Puan, apakah Ganjar, atau siapa? Nah, dari Sekjen misalnya pernah bilang, pokoknya PDI pasti akan mengeluarkan calon terbaiknya. Tapi calon terbaik yang mana? Kalau dari hasil lembaga survei ternyata nggak ngangkat. Nah, mungkin hasil rapat terakhir dan hasil kontemplasi terakhir, saya melihat tanda-tanda cara berpikir Ibu Megawati, yaitu ya sudahlah, kalau agak sulit ngangkat Puan menjadi RI 1, gak apa-apa juga lah Puan menjadi RI 2, artinya jadi cawapres. Menurut saya ini PDI mulai realistis, mulai membumi, mulai menginjak tanah. Kalau sebelumnya itu berada di awang-awang, apalagi kalau orang seperti Hasto Kristianto, ya pastilah menginginkan PDI punya capres. Tapi setelah sekian waktu mencoba mengangkat Ibu Puan Maharani, ternyata tidak naik-naik juga elektabilitasnya. Barangkali nggak salah juga kalau akhirnya harus realistis, ya udahlah, nggak apa-apa, RI 2 nanti dengan catatan mungkin akan banyak jatah menteri yang diambil oleh Megawati setelah kabinet, misalnya yang dicalonkan Prabowo, kemudian Puan Maharani jadi yang wapres, kemungkinan besar PDIP akan meminta jatah menteri yang lebih banyak. Mungkin itu pun kalau Prabowo Puan jadi. Ya, saya sih punya tradisi, tapi biasanya memang dalam bentuk buku selama ini. Jadi saya punya pedoman, di Indonesia ini presiden dan wapres itu ada ciri-cirinya yang akan jadi. Jadi termasuk di 2024 saya sudah memprediksi siapa presiden yang akan terpilih. Alhamdulillah, dalam menulis buku saya sudah minimal 4 kali pilpres, dan alhamdulillah pula 4-4-nya benar. Kalau yang 2024 nanti benar, ya satu hal yang saya minta, yaitu jangan sampai saya disebut sebagai dukun atau paranormal. Saya nggak mau. Saya adalah tetap peci miring, tetap Ahmad Bahar, penulis buku, YouTuber, kakek dari 1 cucu, suami dari 1 istri, ayah dari 5 anak. Enak gitu jabatan itu, nggak usah jabatan yang mulu-mulu, nggak usah jabatan yang aneh-aneh. Jabatannya cukup ayah dari 5 anak, kakek dari 1 cucu. Keren kan? Jadi sekali lagi, kalau boleh saya memprediksi, seandainya, ini baru memprediksi pasangan ya, belum memprediksi siapa yang jadi. Jadi dari hiruk pikuk, dari pertapaan Ibu Megawati, kalau itu bertapa juga ya, minimal perenungan lah. Kalau Bu Mega kan suka rasa-rasanya, saya akan segera memutuskan, yaitu capresnya Prabowo, cawapresnya Puan Maharani, gitu. Ini pemikiran, dan itu rasanya yang paling rasional, yang paling realistis. Dan kalau head to head dengan Anies Baswedan, wallahu a'lam,
siapa yang bakal menang. Tetapi saya kira kok masih 50-50 karena sampai hari ini Pak Anies Baswedan belum memilih siapa cawapresnya. Nah, upama cawapres dari Bapak Anies Baswedan itu Gubernur Jawa Timur Indar Parawansyah. Nah, itu menarik itu. Prabowo Puan, Anies bareng dengan Khofifah Indar Parawansyah. Nah, cowok cewek bertarung. Asik loh. Kayaknya gitulah. Ini kayaknya yang paling mutakhir ini. Jadi Prabowo Puan, Anies Khofifah Indar Parawansyah. Wah, duel bapak lawan bapak, mak-mak lawan mak-mak. Asik bener ini. Pasangan ini kalau duel, wah, nggak akan berdarah-darah. Karena asik-asik aja lah. Sebaiknya juga nggak harus berdarah-darah kok pilpres itu. Dan ini saran untuk pendukung juga. Kalau kalian itu nggak akan dapat apa-apa, setidaknya cuman dapat nasi bungkus ataupun dapat lembar merah cuman berapa itu, nggak usahlah terlalu serius-serius amat nih ngelihat pilpres ini, nyantai aja lah. Karena kalau mereka terpilih, emang kalian jadi menteri, emang kalian mau diangkat jadi camat, nggak juga kan? Kalian akan tetap menjadi kalian. Jadi gitu teman-teman, ini yang harus digarisbawahi. Jadi judul hari ini, pasangan paling indah untuk bertarung 2024 adalah Prabowo Puan dan Anies Khofifah Indar Parawansyah. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.